Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari ini banyak perkara yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan saya, melalui pekerjaan saya, melalui hal-hal yang setiap hari saya lakukan, dan banyak hal-hal yang Allah kerjakan dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 ya. Di sana dikatakan bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling mendoakan dan saling memperhatikan ya. Dalam doa tersebut di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu ya. Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, dan sama juga dengan jiwamu yang baik-baik saja ya. Ayat ini sederhana, tetapi ternyata di balik itu Tuhan mengajarkan kepada saya untuk kita sebagai sesama manusia mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, yang diajarkan dalam Matius 22 ayat 37-39. Bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah pada saat kita praktek kepada sesama kita yang kelihatan. Siapapun itu, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun keadaannya, siapapun dia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini menjelang subuh. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu bekerja bagi kami, Engkau Allah yang selalu menuntun kami, bahkan Engkau yang mengawali dan mengakhiri kehidupan kami. Dan kami yakin apa yang Kau firmankan tidak kembali sia-sia, akan terjadi sesuai yang Kau firmankan. Dan kami yakin Engkau berkati kami semua yang mendengarkan, baik viewer, baik subscriber, baik InShot video editing, XL, demikian juga sarana YouTube yang sudah bisa menyediakan untuk firman ini tersampaikan di seluruh muka bumi ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang berkarya, Engkau yang menuntun kami melalui pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda firman-Mu. Bila ini menjadi rema-rema bagi kami dan membuat kehidupan kami semakin mencintai Engkau lebih dari segalanya. Haleluya, amin. Shalom saudara ya. Firman Tuhan seperti yang dikatakan pada awal tadi mengatakan bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu ya. Hendaklah kita kalau berdoa kepada sesama kita itu dengan ketulus ikhlasan saudara. Tanpa kasih, tanpa cinta, kita nggak akan pernah mau mendoakan orang lain ya. Seringkali kita itu hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri ya. Saya diingatkan Tuhan lagi bahwa manusia itu sering egois saudara ya. Sering mementingkan dirinya sendiri dan selalu merasa bahwa dirinya selalu benar. Nah ini saudara. Jadi kalau mendengar orang lain, kisah orang lain itu dia gak mau dengar. Yang mau dia dengar itu ya perkataannya itu supaya didengar orang lain. Nah ini saudara, hal-hal yang sering kita secara rohani maupun secara kehidupan sehari-hari kita kurang berkenan di hadapan Allah seperti itu saudara. Makanya dia merasa bahwa, atau saya sendirilah merasa bahwa saya sendiri ini, saya ini orang hebat, jadi saya itu harus didengar orang lain gitu ya. Ternyata Tuhan mengajarkan saya tidak demikian saudara. Pada saat pagi hari ini Tuhan katakan, hendaklah kamu berdoa ya. Saya berdoa kepada saudara sesama manusia. Ya, di sini dikatakan bukan yang berdasarkan agamanya sama atau bangsanya sama atau orang yang cacatnya sama atau yang sehatnya sama atau apanya sama. Enggak, tetapi Tuhan katakan hendaklah kita berdoa bagi sesama kita.
Dan kita mendoakan supaya mereka baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, saudara. Baik-baik itu dan sehat-sehat saja itu baik dalam segala sesuatu. Saudara tahu apa maksudnya segala sesuatu? Ya kesehatannya, ya ekonominya, ya keselamatan jiwanya. Yang sama untuk keselamatan jiwanya. Jadi intinya, saudara, firman ini luar biasa, saudara. Kita itu kalau Tuhan katakan ya, kalau engkau hidup di dalam kebenaran, yang seperti season firman Tuhan yang sudah saya sampaikan di awal-awal di season berapa itu, coba dilihat ya juga ya. Dan kita berjalan dalam waktu Tuhan, yaitu di season 5-6 di seri khotbah yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidupan saya. Nah saat ini Tuhan ajarkan kepada saya, apa sih fokus kita doa itu? Ternyata fokus doa itu yaitu doa syafaat, saudara. Atau kalau orang Islam mengatakan doa tahajud, mendoakan orang lain, bukan mendoakan diri kita sendiri. Seringnya kita itu berdoa hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri saja. Nah ini yang Allah inginkan, supaya kita itu eksodus, keluar atau menanam, istilahnya menabur benih. Pada saat petani itu tidak mau menanam benih padi di dalam ladangnya, dia tidak akan menuai apapun, saudara. Nah demikian juga kita selama hidup di dunia ini hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, dan kita tidak menanam untuk kepentingan orang lain, maka kita tidak akan menuai apa-apa daripada yang diajarkan Tuhan. Jadi intinya begini, saudara, pada saat kita melakukan perbuatan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, termasuk doa pagi gini nih ya, doa syafaat ya, kita berdoa untuk mereka supaya orang yang belum lurus jalannya di dalam Tuhan, supaya mereka berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kalau mereka masih merasa, Galatia 5 ayat 19 ya toh, hidupnya masih di dalam hawa nafsu kedagingan, bukan hidup di dalam roh, dalam tuntunan Allah, yaitu yang di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 27. Itu berarti kita masih belum di dalam tuntunan Allah, ya, di dalam tuntunan Allah, ya. Kalau orang Muslim mengatakan di dalam tuntunan Allah, tetap Allah, ya. Kalau kekristenan belum dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi intinya sederhana hidup, saudara. Kalau kita belum bisa berdoa bagi orang lain, ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dan yang sama dengan itu yaitu jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi rohnya itu harus baik-baik saja. Kalau jiwa kita nggak selamat, tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka pemikiran kita adalah hawa nafsu, Galatia 5 ayat 19, maka kita tidak akan menerima kerajaan Allah. Dan kita tidak akan menerima yang namanya kebenaran, sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus, dan kita juga tidak akan mengalami hidup dalam terang, ya. Nah, kalau kita tidak hidup dalam terang, maka pertolongan dan perlindungan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, ya. Makanya banyak hal-hal orang-orang yang tidak di dalam Tuhan hidupnya, tidak di dalam tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus, mereka akan mengalami jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, ya. Surat Yakobus itu banyak hal-hal duniawi yang kita lakukan dan kita mengalami berbagai macam-macam pencobaan. Lah luar biasanya Allah kita itu selalu menolong kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan jatuh tergeletak bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Allahnya, atau kepada, kalau orang Kristen tuh kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka daripada itu, ayo saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berdoa syafaat? Sudahkah kita sering mendoakan orang-orang lain itu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, dan juga jiwa mereka baik-baik saja, ya. Tanpa ketiga hal itu, ini Allah katakan dalam segala sesuatu loh, baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu.
baik dan sehat keuanganmu, baik dan sehat kesehatanmu, baik dan sehat rohanimu. Nah, Tuhan katakan itu porsinya sama. Ya, di dalam doa ini seperti itu bobotnya, saudara. Kelihatannya sederhana firman ini, tapi ini luar biasa. Bagi yang mengerti, ya, bagi yang mengerti kehendak Allah. Sekarang gini, saudara. Kita itu kalau berdoa berdasarkan keinginan biasanya. Padahal kata Tuhan itu salah, saudara, kalau berdasarkan keinginan. Tetapi kalau berdoa itu berdasarkan kebutuhan. Sekarang gini, supaya anak-anak kita cinta sama Tuhan, keluarga kita di dalam tuntunan Tuhan, itu keinginan atau kebutuhan, saudara. Nah, kalau menurut saya, setelah Tuhan ajarkan kepada saya setiap hari dalam menghadapi kehidupan ini, Tuhan ajarkan baik di dalam pekerjaan wedangan saya atau pekerjaan-pekerjaan lain saya yang pasti menghasilkan keberhasilan dan keberuntungan. Apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil dan beruntung, kata Tuhan. Ya, berhasil kesehatannya, jadi beruntung, tetap sehat terus, ya. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan kita bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan, maka hal itulah yang akan kita alami keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan di dalam rohani kita, ya, kita sering doa syafaat bagi orang lain. Ini loh, saudara, saya katakan sekali lagi, ya, Tuhan ajarkan begini, saudara. Hubungan kita dengan Allah Bapa di surga dengan melalui pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, itu sebetulnya sederhana, saudara. Ibarat seseorang anak dengan ayahnya. Kalau kita memiliki anak, nggak mungkin anak itu minta-minta untuk segala keperluannya, ya. Seringnya orang tua itu sudah mengerti kebutuhan anaknya. Nah, ya, pada saat dia bayi itu memerlukan popok, memerlukan susu, makanan bergizi, ASI dari ibunya. Orang tua itu nggak perlu, saudara. Ayo minta osik, nanti baru tak kasih, gitu ya. Ayo minta nak, ayo cepet ngomong. Oer, nangis setiap hari. Nanti aku baru mengerti bahwa kebutuhanmu itu apa. Ternyata tidak, kan, saudara? Ya, ternyata bahwa kita itu selalu mengerti sebagai orang tua kebutuhan anaknya. Nah, kalau sekarang kita ciptaan Allah, kira-kira Allah yang menciptakan kita mengerti enggak kebutuhan kita? Nah, ngapain kita minta-minta gitu loh. Lalu kita ini ciptaan Allah, ya. Seringnya kita minta-minta untuk kepentingan diri kita. Enggak perlu. Yang perlu kita mintakan itu adalah doa-doa orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, ya. Belum mengenal anugerah hidayah daripada Tuhan. Nah, itu yang harus kita doakan, supaya mereka juga mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah mati dan dibangkitkan menjadi Allah Bapa di surga, yang saat ini Tuhan Yesus bersama-sama Allah Bapa di kanan Allah Bapa mendoakan kita. Dan kita juga harus berdoa untuk sesama kita yang belum mengenal anugerah dan kasih Tuhan. Nah, ini, saudara, makanya doa dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 tolong dibaca. Nanti satu perikop 3 Yohanes pasal 1 sampai ayat seterusnya itu dibaca, supaya kita mengerti maksud Tuhan apa. Itu loh. Luar biasa. Isi doa ini sederhana, simple, saudara. Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, dan jiwamu juga baik-baik saja. Yang sama, gitu loh. Sama dengan jiwamu yang baik-baik saja. Jiwa akan selamat kalau dituntun oleh Roh Allah. Dalam tuntunan Roh Kudus melalui melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau roh kita mati, saudara, kita nggak connect dengan Allah. Karena Allah itu roh adanya, maka hubungan kita hendaklah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Nah, kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, itu sebenarnya kita berjalan di dalam tuntunan Roh Allah. Nah, itulah baru kita connect dengan Allah. Saudara, kalau kita dengerin gelombang radio dan kita tidak bisa satu gelombang, kita nggak akan dengerin radio itu, saudara. Banyak siaran radio, banyak ada JPI, ya ada radio Sonora, El Sinta dan sebagainya. Kalau kita mau dengerin siaran-siaran radio itu, kita harus gelombangnya, matchnya harus berapa, itu harus dicocokkan baru kita bisa mendengarkan gitu loh. Kalau kita gelombang kita nggak sesuai dengan tuntunan Roh Allah, tidak sesuai firman Tuhan, kita nggak connect, saudara. Kalau kita connectnya dengan Galatia 5 ayat 19, nah berarti kita connectnya dengan bapa pendusta. Maka kehidupan kita akan selalu dengan hal-hal yang negatif, yang hawa nafsu, yang tidak selalu berkenan kepada Allah. Kalau mau hidup kita berkenan sama Allah, ayo berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan katakan, ayo kamu selalu berdoa untuk sesamamu manusia. Semoga mereka baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu itu everything. Semuanya, all. Itu loh, saudara. Ya, gaya bahasa Inggris bareng ya toh. Padahal tidak ngerti itu, saudara. Makanya gini loh, saudara. Ayolah. Ya. Balik lagi. Balik kepada Allah yang benar. Kehidupanmu selama ini masih banyak kedagingan. Galatia 5 ayat 19 coba dibaca, terus direnungkan terus ya, supaya ngerti bahwa kehidupan itu harus di dalam Roh dan di dalam tuntunan Allah. Baca di dalam Galatia 5 itu ya, semua satu pasal. Kemudian baca di dalam Roma pasal 8. Lebih dalam lagi nanti, lebih mengerti bahwa hidup kita harus di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa doa yang benar adalah doa-doa yang selalu mendoakan orang lain. Bermanfaatlah bagi sesama. Seorang sahabat, yaitu adalah seorang yang rela memberikan nyawanya, rela berkorban bagi sesamanya. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Luar biasa. Allah Sang Pencipta rela mati untuk menebus dosa-dosanya bagi ciptaannya. Apalagi kita sebagai sang yang diciptakan, masa nggak rela mati untuk Sang Pencipta? Ya aneh toh, saudara. Aneh sekali. Ayo renungkan pelan-pelan. Coba. Kalau saudara menciptakan HP, kira-kira HP itu untuk bermanfaat bagi Sang Pencipta atau bagi ciptaannya itu sendiri, saudara? Dia bermanfaat untuk dirinya sendiri? Tidak, saudara. Kalau kita menciptakan HP itu kita ciptakan untuk supaya dia bermanfaat bagi kita yang menciptakan. Nah, demikian juga Allah menciptakan manusia supaya bermanfaat untuk Sang Pencipta. Yaitu apa? Tugas bagi Sang Pencipta yaitu ciptaannya itu supaya bermanfaat bagi ciptaannya yang lain. Nah, intinya seperti itu. Makanya baca di Matius 22 ayat 37-39 lagi ya, saudara, pelan-pelan. Nah, kalau nanti mau baca satu perikop Matius 22, nanti saudara akan semakin mengerti apa sih tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, bukan hanya mengejar hawa nafsu yang hanya sementara di dunia ini saja, saudara. Kita memiliki kehidupan kekal. Nah, kalau saudara nggak percaya, belajarlah meninggal dulu. Kalau saudara sudah meninggal, bisa ketemu dengan setan, ketemu surga dan neraka, ketemu dengan Allah, ketemu dengan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara nanti baru ngerti, oh iya bahwa hidup ini ada kehidupan kekal namanya, ada kehidupan yang abadi, yaitu roh kita. Ya, bukan hanya kepentingan daging ini yang hanya sementara, saudara. Manusia paling umur berapa nanti sudah dipanggil Tuhan. Makanya selama masih kita hidup, hendaklah hidup kita bermanfaat bagi sesama dan saling mengingatkan supaya kita selalu menerima anugerah dan berkat Tuhan ya di dalam kehidupan ini, supaya kehidupan kita dituntun dalam kebenaran Allah, kebenaran Tuhan di dalam nama Yesus ya, untuk kemuliaan Allah Bapa. Makanya kalau di Islam diajarkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Berarti apa saudara? Di Islam diajarkan membesarkan nama Allah. Pertama kali kita sholat, itu yang disebut adalah nama Allah untuk membesarkan nama Allah. Sudahkah kita membesarkan nama Allah atau membesarkan diri kita, menyombongkan diri kita dengan berkat-berkat Allah yang sudah diberikan kepada kita, terus kita sombong? Biasanya orang-orang kalau sombong, menyombongkan dirinya itu berdasarkan kalau dia kaya. Kalau dia nggak kaya, nggak memiliki keuangan yang cukup, dia nggak akan bisa sombong. Karena orang lain akan selalu mencibir. Apa kowe uripmu kaya ngono wae kok kowe sombongke, apa sing kowe sombongke? Nah, itu loh saudara. Makanya jangan kekeliruan. Makanya kalau di dalam firman Tuhan diajarkan, uang itu adalah mamon pada saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita dan kita dikuasai uang, dan itulah kita menjadi mamon. Pada saat uang menguasai kita kapan? Pada saat kita sombong, merasa bahwa diri kita lebih kaya daripada orang lain, dan orang lain lebih tidak berpengalaman daripada kita. Itu adalah kesombongan semua, dan itu Allah tidak inginkan. Dan itu Bapak pendusta senang banget kalau kita jalani itu saudara. Karena itu adalah kesempatan Allah Bapak pendusta untuk membohongi kita supaya kita tidak berjalan dalam terang kasih Tuhan, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 27. Nah, begitu terang Tuhan itu hilang, binasalah kita, dan kita tidak mendapat terang, tidak mendapat pertolongan, perlindungan Tuhan, dan kita tidak akan mengalami kebenaran Allah, tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, ayo kita berdoa. Ini kebetulan pas sudah jam 4 saudara, orang sudah sholat subuh, saatnya kita berdoa. Ya, kiranya firman Tuhan ini membangkitkan kita semakin cinta oleh itu mengasihi Tuhan, yaitu dengan bukti bahwa kita mengasihi sesama, kita berdoa syafaat, kita doa pagi, kita berdoa untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Karena kita tidak perlu minta-minta, Allah Bapa di surga sudah mengerti kebutuhan kita. Karena kita ciptaannya, maka Dia mengerti kebutuhan kita. Karena orang tua sudah pasti mengerti kebutuhan anaknya. Jadi jangan khawatir saudara, nggak usah minta-minta, pasti dicukupkan. Ya, anak saya pada saat SMP, ya saya kebutuhan SMP saya kasih, ya dicukupkan saya sama istri. Demikian pada saat dia kuliah, dia membutuhkan kendaraan bermotor, kita belikan supaya dia bisa beraktivitas lebih gampang untuk melaksanakan sekolahnya. Nah, Allah Bapa juga mengerti hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang paling terutama adalah keselamatan jiwamu. Ya, biarlah jiwamu dituntun oleh Roh Allah, dan keselamatan itu akan menjadi milikmu untuk memerintah bersama Tuhan di 1000 tahun damai. Ya, Bapa dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu ini bekerja bagi setiap pendengar, viewer, subscriber InShot Video Editing XL, demikian juga sarana YouTube, juga media-media yang lain, dan orang-orang yang menge-share firman ini, supaya mereka semakin mengerti bahwa hidup itu tidak hanya di dunia, lebih lagi untuk mengenal kasih Tuhan, yaitu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kita menyembah Allah pada saat kita berdoa untuk orang lain yang belum mengenal kasih dan anugerah Tuhan, dan supaya mereka tetap dikuatkan yang sudah di dalam Tuhan, kalau yang belum supaya mereka bertobat dan mengalami pembaharuan. Dan kuasa firman-Mu terus bekerja, membuat kami selalu berdoa semoga orang lain, ya semoga orang lain mengalami hal-hal yang baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Demikian juga sama dengan jiwamu yang baik-baik saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Bapa, di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan atas Engkau yang sudah membukakan tingkat-tingkat langit surgawi, yang sudah Engkau cukupkan bagi kami, dan Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keselamatan, kerohanian kami, dan hal-hal yang positif-positif yang bekerja bagi untuk mendoakan orang lain, dan mereka supaya baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwa mereka baik-baik saja di dalam segala sesuatu karena tuntunan Roh-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau Allah yang awal dan yang akhir, yang memiliki kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya.
Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Amin.